Bener. Orang gila itu nggak pernah mikir duit, besok mau bagaimana, enggak. Mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, enggak urusan. Dia santai betul. Mau telanjang, mau pakai pakaian, mau mandi, mau tidak, terserah. Orang ngomong lu bau, dia nggak pusing. Tapi jangan sampai kita yang waras untuk sehat gila dulu, jangan. Betul, jangan. Ada harapan dari Tuhan. Itu ampuni tadi. Saudara benar, hidup nggak punya musuh itu ringan betul. Amin. Relax betul, nggak capek, saudara. Ayo belajar untuk tidak memperhatikan orang ngomong apa. Saya kembali lebih dalam. Di mana orang belajar sakit hati pertama kali? Siapa bisa jawab? Di mana? Di mana? Di mana seorang manusia itu bisa belajar sakit hati pertama kali? Ini luar biasa Alkitab itu. Di rumah dengan papa mamanya. Saudara, maka itu orang tua pilih kasih membuat anak sakit hati. Orang tua tidak sayang anak membuat anak sakit hati. Jadi ternyata kita belajar sakit hati itu di rumah. Dan gurunya adalah papa mama. Ngeri sekali. Maka itu Alkitab itu mengajarkan bagaimana sikap papa mama kepada anak-anak. Dalam bulan-bulan terakhir ini, Roh Kudus menyuruh saya menolong banyak warga, dengarin. Kalau anak-anak yang masih kecil-kecil ya, lagi melawan orang tua, melotot matanya, bentak, jangan pernah salahkan anak itu. Mungkin orang tua, ini pengajaran apa lagi? Dengarkan, saudara. Saya menemukan satu jawaban. Saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus, tapi itu iman yang Tuhan berikan. Kasus apa saja yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya ada di Alkitab. Jangan cari buku-buku yang lain. Jangan, saudara. Nah, sampai kasus ini, terakhir-terakhir itu kami suami istri begitu banyak laporan masalah orang tua yang mengeluh soal anak-anaknya bandel, melawan, suka berontak. Nah, kalau sebegitu kami mulai berdoa, minta hikmat dari Bapa di surga, tunjukkan di mana ayatnya. Ternyata ketemu. Saudara dengar. Semua anak, maka itu orang tua harus ngerti. Guru-guru Islam juga harus tahu. Para pendidik di sekolah harus tahu ini. Setiap anak yang sikapnya berubah, berontak, melawan, bentak, melotot, cuma satu. Mereka itu punya pendapat, tapi kita nggak mau dengar. Jadi mereka itu capek. Nah, waktu mereka capek, keluarnya meledak. Aku nggak mau, misal begitu. Nah, orang tua timur seringkali salah. Kamu kecil-kecil ngelawan orang tua, tepok, sudah jadi dia. Jadi, lo benar saudara, anak itu capek. Tanggal 15 Juni yang lalu, kami suami istri pelayanan retreat di Denpasar, satu gereja. Pulang dari retreat itu, kami bersama gembalanya. Gembalanya itu punya 3 anak. Yang 2 sudah besar-besar, yang ketiga itu anak bonus. Jadi baru 5 tahunan umurnya. Kami di mobil. Nggak tahu si anak ini ngomong apa dengan ibunya. Kami nggak dengar karena lagi ngomong. Tiba-tiba semua kami terdiam di mobil itu. Karena si 5 tahun ngomong gini. Mami, saya bukan barang. Buat saya menarik sekali. Anak 5 tahun ngomong, mami saya bukan barang. Itu kan dewasa sekali pemikirannya. Saudara, akhirnya satu season lagi dimulai. Saya harus ngajar, itu menarik. Istri saya bilang luar biasa. Ternyata apa yang kita pelajari akhir-akhir ketemu jawabannya. Anak umur 5 tahun bisa berkata, mami saya bukan barang. Lalu saya tanya, dia minta apa? Sederhana, dia itu ngomong sampai 3 kali tentang satu hal. Tapi karena maminya terlibat pembicaraan kami semua orang-orang dewasa di mobil itu, anak ini merasa nggak diperhatikan. Entah dapat kata-kata dari mana. Anak 5 tahun bisa berkata, saya bukan barang.
Menarik bukan kata-kata itu? Nah, akhirnya saya ngajar. Beri setiap anak itu kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Nah, kalau dari kecil anak-anak itu sudah kita dengarkan pendapatnya. Walaupun secara logika, masih kecil, jangan pernah merendahkan anak kecil. Anak itu akan lega betul. Saudara belajar dari buku apa saja. Anak yang jenius itu bukan karena gurunya pintar, bukan karena dia sekolah favorit, tidak. Perhatikan, anak yang jenius secara pendidikan cuma satu. Kalau imajinasi anak itu dikembangkan sejak dia masih kecil. Oke, kalau saudara belajar children psychology akan tahu. Nah, ketika imajinasi seorang manusia yang baru bertumbuh itu dikembangkan, maka anak itu jadi jenius. Karena imajinasi itu yang membuat orang itu jadi pandai. Contoh gampang saja, lihat dunia teknologi. Mau internet ataupun handphone. Kalau nggak ada orang yang punya imajinasi kuat, nggak mungkin nggak akan ketemu barang-barang itu. Betul tidak maksud saya? Nah, orang-orang yang sekarang seperti itu luar biasa. Oke, kita ngomong aja Steve Jobs. Itu orang hebat betul. Walaupun dia kena kanker. Secara medis nggak bisa disembuhkan. Dia itu kena kanker pankreas sekarang ini. Tapi luar biasa imajinasinya itu. Dari iPod ketemu iPhone, sekarang ketemu iPad. Dan macam-macam lagi dari satu orang. Imajinasinya berkembang luar biasa. Nah, itu dididik dari kecil. Kalau anak-anak itu diberi kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya, maka itu orang tua. Dan bagi anak-anak muda yang belum menikah, kau harus ingat ini. Kalau besok kau menikah, anak-anak itu perlu didengar pendapat. Ayatnya di mana? Kita cepat buka, ya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba pengampunan ngomong ke situ. Oke. Ulangan 6:7. Coba saudara perhatikan satu kata penting. Baca sama-sama. Maka itu tolong rekan-rekan keluarga yang lain masih punya anak kecil dan suka bentak anaknya itu, jangan dibentak balik, mereka sakit hati. Nanti anak-anak belajar benci dari sejak kecil. Udah, ulangan 6:7. 1, 2, 3. Harus engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Stop, sampai situ dulu. Jadi ini perintah untuk siapa? Ayah, untuk orang tua. Anak-anak, kalau ada anak-anak saya mau ngomong gini. Mulai hari ini, setelah kamu dan papa mama mendengar firman ini, maka kalau papa mama ngomong, sudah berapa kali papa ngajar kamu? Kenapa nggak ngerti? Jawablah, kurang berulang-ulang. Luar biasa ayat ini, sudah. Saya sekarang sering ngajari anak-anak bukan untuk ngelawan orang tua, supaya orang tua tahu diri. Berulang-ulang mengajar kepada anak, nggak cukup sekali, 2 kali. Nah, kata berikut dan keluarkan kata itu, satu kata dan apa? Membicarakannya. Saudara ganti dengan kata mendiskusikan. Kenapa Amerika negara pertama di dunia punya homeschooling? Karena Amerika baca ayat ini. Di mana tempat untuk mengajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan anak? Baca tempat pertama yang Papa tunjukkan. Ini surat ditulis 3.500 tahun yang lalu. Baca di mana tempat yang pertama? Apa bilang kau? Baca Alkitab, saudara. Ayat 7-nya jangan lihat saya, Alkitabnya di situ. Nah, waktu apabila engkau duduk di rumahmu. Wah, itu ayat luar biasa. Saudara, ada banyak gereja punya homeschooling di Indonesia. Tapi mahalnya luar biasa. Kak Seto, pernah dengar nama itu ya? Saya malu dengan itu. Kak Seto ini sekarang punya program homeschooling yang sangat murah. Yang Kristen itu satu modul 30 juta, saudara. Bagaimana orang miskin bisa pintar? Padahal itu gereja yang punya. Kak Seto cuma 3 juta satu modul. Akhirnya orang ambil Kak Seto punya. Jadi sekolah terbaik di dunia yang Papa katakan sejak 3.500 tahun yang lalu itu di rumah. Gurunya adalah Papa Mama. Maka itu